Gopa ini sudah resmi buat ini laporannya resmi. Petualangan Sherina dibawa ke petualangan Sherina dulu. Ada yang pasti kita syuting yang besarnya itu Jakarta. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, koleksi hijabnya sangat banyak. Adelia Wilhelmina punya ruang khusus untuk wardrobe. Adelia Wilhelmina mengaku sangat mengikuti perkembangan tren fashion hijab di Indonesia. Ia mengatakan kini hijab menjadi lebih anggun karena banyak model dan motif yang bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan. Istri dari Pasha Ungu itu menuturkan bahwa ia sangat suka memadu-madankan baju yang simpel dan menggunakan banyak motif di kerudungnya. Lebih lanjut, saking sukanya mengikuti tren fashion hijab, koleksi baju dan kerudung Adelia ini menjadi menumpuk. Ia bahkan menyiapkan ruang khusus lemari pakaiannya, yakni wardrobe di dalam kamarnya. Kegiatan-kegiatan dan sekarang juga banyak banget brand-brand yang oke gitu kan, yang bikin produk-produk baju yang cantik yang bisa dipadu-padanin kita pakai gitu kan. Nah kayak aku sekarang misalnya pakai scrubnya, ada kolaborasinya batik gitu kan, jadinya nuansanya beda gitu. Jadi lebih berambut, lebih cantik dan suasananya beda. Kan biasanya kalau desain-desain yang biasa kan flower-flower gitu, tapi kalau ini tuh ada mega bendung membawa batik Indonesianya, jadi kayaknya yang bikin beda gitu. Nah, kalau dari Teteh sendiri lebih mengarah kemana sih? Maksudnya untuk style Teteh sendiri lebih mengarah kemana? Kan dari tahun ke tahun pasti hijab Teteh tuh berubah-ubah bentuknya gitu. Ini gimana sih Teh? Aku mungkin lebih kayak, aku tuh lebih suka fashion yang simple ya, yang cantik dipakainya, yang mudah, dan pastinya kita akan busana muslim yang menutupi bagian bawahnya, yang bagian-bagian yang tertutup. Dan sekarang tuh ya baju-baju fashion yang simple-simple tuh bisa dipadu-padanin sama scrub-scrub yang bermotif gitu kan, misalnya flower yang nggak mungkin, tapi saya juga banyak juga baju fashion yang bisa nabrak-nabrak kan. Tapi kalau aku sih lebih suka yang simple, yang mungkin atasnya lebih sedikit. Kalau buat Teteh yang lebih bermotif atau yang lebih nyaman dipakai nggak sih? Biasanya aku lebih senang motif di bagian kepala, tapi di bagian bawahnya aku nggak pakai yang motif, tapi pakai yang simple dan yang polos-polos. Tapi tergantung juga kalau misalnya kita acara-acara, misalnya pakai baju muslim yang motifnya bunga-bunga dan kita bunga-bunga, tapi kalau matching warnanya, dan sendiri kalau matching. Berita selanjutnya ada reaksi dari Citra Kirana yang usai tahu Reski Aditya ayah biologis dari anak Weni Aryani. Citra Kirana memberikan reaksi tak terduga saat dimintai tanggapan bahwa Reski Aditya ternyata ayah biologis dari anak Weni Aryani. Tak mengucap satu kata pun, Citra Kirana justru melemparkan senyuman ke awak media. Ia tampak tenang meski rumah tangganya dengan Reski Aditya diterpa hujan. Diketahui awalnya Weni Aryani menggugat suami Citra Kirana ini ke Pengadilan Negeri Tangerang pada 30 Juni 2021 namun ditolak. Tak menyerah, Weni Aryani langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten pada Februari 2022. Pengadilan Tinggi Banten memutuskan bahwa Reski Aditya adalah ayah biologis dari anak Weni Aryani. Tak terima dengan hasil tersebut, Reski Aditya mengajukan banding ke Mahkamah Agung, namun ditolak dan dinyatakan KKI adalah anak biologis dari suami Citra Kirana. Terima pesan berisi ancaman, Clara Gopa membuat laporan ke polisi. Pedangdut Clara Gopa mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan atas dugaan ancaman pembunuhan melalui pesan singkat. Clara Gopa merasa terancam begitu menerima pesan singkat dari orang tak dikenal dengan nada ancaman. Clara Gopa didampingi oleh kuasa hukumnya, Niko Kili-Kili, untuk membuat laporan polisi.
Clara Gopa membuat 2 nomor yang berisi pesan singkat dengan nada ancaman itu dengan pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, junto pasal 45 huruf B. Laporan Clara Gopa itu terregistrasi dengan nomor LP-B-3375-6-23-SPKT Polda Metro Jaya. Di unit mana Krimsus yang akan tangani perkara ini. Jadi nanti panggilan berikut baru kita akan datang lagi dan kita akan informasikan ke rekan-rekan wartawan. Ya. Berarti laporannya boleh diulang bang terkait pasal apa dan apa? Iya, pasalnya sendiri bang. Pasal pengancaman pembunuhan, yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE, junto pasal 45B. Yang mana dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengirim informasi elektronika atau dokumen elektronika dengan mengancam, menakut-nakuti terhadap pribadi seseorang akan dipidana dengan penjara 4 tahun. Tapi yang disangkakan siapa sih bang pihaknya? Yang disangkakan kita belum tahu, justru itulah makanya kita melapor ini supaya biar polisi yang mengusut. Mungkin ada nama akun Instagramnya atau apa gitu? Nama akun Instagramnya Nggak jelas, banyak grup gitu lah, kayak grup market gitu. Salah satunya mungkin kan di laporan itu pasti akan harus dikasih Menjelaskan apa Di kecapnya ini. Boleh lihat. ke atas bang, Pak Clara. Ya, Pak Clara yang tengah juga. yang tengah bukan. intinya hanya screenshotan WhatsApp dan Iya, nah ini yang memberatkan ini di sini nih. Ini. Ancaman pembunuhannya gini. Jika kamu tidak dengan saya, lebih baik kamu tiada. Ini ancaman hukum, dia ancamannya di situ. Ancaman pidananya. Ancaman pidananya. Artinya dia mengancam untuk membunuh seseorang. Nah, di samping itu memang juga ada teror-teror berupa datang ke apartemen, datang mengancam pembantunya, mana Clara. Yang lain juga melalui security juga tanya di mana Clara dan sebagainya. Bang, itu ada tulisan hukum kebal buat saya, emang backgroundnya siapa bang? Itu dia makanya kita nggak tahu. Begitu di teleponnya udah mati. Di WhatsApp juga udah nggak balas. Bang, Itu kalau tidak datang ke apartemen mungkin nanti sudah tahu dong orangnya itu siapa. Nah, itu tidak pernah, Mbak Clara ini sendiri tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang datang mengancam itu. Tapi ya sering ketemu security, pembantunya juga. itu tadi ada kembali pada saya, mantannya apa bukan betul? Nah, itu tanya langsung ke Mbak Clara. Soalnya kan ada kembalilah pada saya tuh. Nggak bisa nuduh orang juga kan, karena nggak tahu siapa itu. Tapi pernah udah mencurigai belum sih dari kamu sendiri? Sejauh ini sih nggak pernah punya musuh, sama mantan juga nggak pernah ada masalah. Sudah ya sudah, nggak ada masalah. Itu boleh dijelasin kapan chatnya itu? Tanggal berapa ya? Juni, baru sekitar 14 hari lah, 2 minggu. Mbak Clara sudah sedikit agak nyaman dengan sudah membuat laporan polisi. Ya, lebih lega lah, lebih lega supaya dia tahu juga kan kita juga ini kan nggak main-main juga kan, supaya mereka nggak pel-pel lagi. Ya, hukum harus ditegakkan. Mbak Clara kan tadi sebelumnya sempat bilang sempat ditelepon ya sama yang bersangkutan untuk melihat kondisi sekitarnya ada mobil hitam. Iya. Tadi di sana sempat. Berita selanjutnya datang dari Sherina Munaf yang ungkap tantangannya menjadi music director dalam film Petualangan Sherina 2. Selain menjadi pemeran utama, Sherina Munaf ternyata dipercaya menjadi musik director dalam film Petualangan Sherina 2. Dalam acara ulang tahun Petualangan Sherina ke-23, Sherina Munaf membongkar perannya sebagai seorang penata musik. Awalnya Sherina mengaku gugup karena diberikan tanggung jawab besar sebagai music director. Namun ia juga bangga karena merasa memiliki kemampuan yang dihargai.
Ia juga merasa ini merupakan tugas yang spesial untuknya sebab ia menggantikan peran komposer Elva Seksioria yang sebelumnya menjadi musik direktur petualangan Sherina 1. Menduniakan lah brand Indonesia, batik Indonesia ini scarfnya aku lagi pakai. Semoga sukses untuk batik Trusmi dan Zeta Scarf. Kayaknya makin fresh nih Tanajiran ya, alhamdulillah. Gimana makin Tanajiran update kehidupan Tanajiran di saat Alhamdulillah luar biasa. Allah memberikan banyak banyak rezeki banyak ya, lingkungan apapun itu, dan alhamdulillah aku sampai saat ini masih terus berjuang. kemarin aku jadi Ya, alhamdulillah, semoga nanti kalian bisa menikmati yang video aku dalam bentuk audio visual. Insya Allah aku dari syuting tanggal 10 kemarin, dan insya Allah mudah-mudahan cepat tayang. Tanajiran di syuting juga kan jadi Enggak, aku menyerahkan seluruhnya kepada aktor artis yang memerankan aku, pada Star Vision selaku produksinya. Jadi tapi alhamdulillahnya aku selalu dilibatkan dalam setiap perjalanannya, sampai di lokasi syuting pun aku sesekali dipanggil untuk diskusi langsung sama para pemain. Kan Nazira kayak kemarin beberapa hari lalu kita lihat kan Nazira lagi sama Umi Pipik sama Abizar tuh dalam rangka apa sih Kak? Itu acara ulang tahunnya Adiba. akhirnya kan banyak yang Menjodoh-jodohkan kalian. Enggak. Tapi gimana tanggapan Tanajiran sendiri mengenai hal itu, banyak yang tidak dilakukan? Ya, namanya aku lagi jomblo. Pasti kalau ada apa-apa dikait-kaitin aja kan, gitu. Jadi aku ya udah, namanya juga public figure, jadi harus sedia Dijodohkan dengan Abizar, Nazira Syafa, namanya lagi sendiri, menjawab setenang itu. Nama Nazira Syafa tiba-tiba dikaitkan dengan putra mendiang UJ atau Abizar Al-Ghifari. Nazira mendadak dijodohkan dengan Abizar oleh netizen. Tampaknya banyak yang menilai keduanya cocok bersama sebagai pasangan. Selain itu diduga Umi Pipik, ibunda dari Abizar, juga menjodohkan putranya dengan Nazira. Perjodohan itu terjadi setelah Nazira datang ke perayaan ulang tahun Adiba Kansa. Nazira menjadi salah satu tamu yang hadir di acara tersebut pada 11 Juni lalu. Proses panjang yang luar biasa berarti ya. Oke, itu ya jawabannya ya, Awan. Siap ngapalin lagi? Siap ngapalin lagi ya. Pertanyaan yang berikutnya, adegan mana yang paling menantang dan berkesan bagi Sherina dan Sadam saat syuting film petualangan Sherina 2? Ini yang nanya yang mana tadi? Oh, ini di sini, kayak sini ya. Dewi mungkin yang mana yang berkesan? Tapi nggak boleh spoiler, iya. Susah. Bisa. Perahu kelotok sih. Ya. Perahu kelotok. Perahu kelotok tuh luar biasa ya syutingnya ya. Jadi memang sebelum syuting, aku kebetulan waktu itu minta negara pemerintah untuk ikut FAQ waktu itu Om, untuk khusus untuk latihan. Karena bawa perahu kelotok itu emang Beda ya. susah sih, susah. Nggak lumayan, susah banget. Magical banget. Ini ada salah satu saksinya nih, udah tenggelam berapa kali kamu kemarin? Kamu tenggelam berapa kali? Ngapa-ngapain di perahu kelotok? Dia curang, dia duduk doang. Oh. Iya. Tapi emang itu sebenarnya kalau dibilang yang menantang hampir semuanya menantang buat Iya, kita. Dan memang seru, tapi salah satu yang paling Itu susah banget. itu susah banget. Udah pada lihat kan di bocoran adegan itu? Nah, itu ternyata prosesnya susah banget. Itu kan perahu panjang ya. Iya. Gue di belakang tuh gak bisa ngeliat jalan. Jadi Sherina lah yang kasih tahu kanan, kiri ada batu, kanan ada ini gitu. Dan sungainya lagi dangkal. Iya. Jadi karena kalau dangkal kan serem kena batu atau apa kan. Iya. Jadi benar harus kayak sambil syuting sambil ngelihat ada batu atau enggak. Nah, Yang kita adalah nabrak-nabrak dikit, ada lompat gitu, ada ada baling-balingnya lepas. balik patah gitu, ada beberapa kali. Itu ya. Siap. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.